Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang latar belakang pembelajaran mikro atau micro teaching. Betul sekali. Jadi, apa yang dimaksud dengan pembelajaran mikro? Dan apa tujuan diadakannya pembelajaran mikro? Saya dan rekan saya akan membahasnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Dan saya, Dina Triwulandari. Kami akan menyampaikan dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu latar belakang pembelajaran mikro atau micro teaching, dan yang kedua adalah pentingnya pendekatan pembelajaran mikro atau micro teaching. Baik, yang pertama, latar belakang pembelajaran mikro atau micro teaching. Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks, melibatkan beberapa komponen yang saling ketergantungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Semua komponen saling mempengaruhi sehingga pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem. Ada 4 komponen utama yang saling terkait dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan atau kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. Yang kedua yaitu materi atau bahan ajar. Yang ketiga yaitu metode atau cara membelajarkan siswa. Dan yang keempat evaluasi atau alat untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, sebagai seorang pendidik, guru sudah seharusnya menguasai keterampilan dasar mengajar agar mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Apa saja keterampilan dasar mengajar itu? Jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh setiap guru antara lain keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan memberikan stimulus yang bervariasi, keterampilan menggunakan metode dan media secara tepat, keterampilan mengelola lingkungan pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan balikan dan penguatan, serta keterampilan-keterampilan lainnya. Namun yang menjadi persoalan yaitu apakah setiap mahasiswa calon guru yang telah menyelesaikan seluruh program perkuliahan pada lembaga pendidikan keguruan yang diikutinya dapat sekaligus memiliki kemampuan melaksanakan tugas pembelajaran yang kompleks itu secara profesional di sekolah tempatnya bertugas? Apakah setiap guru sudah memahami dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran secara logis dan sistematis? Apakah setiap mahasiswa calon guru atau para guru yang sudah lama mengajar dijamin sudah menguasai dan menerapkan keterampilan dasar mengajar secara profesional? Ya, tentu mereka sudah memiliki kemampuan itu. Karena setiap mahasiswa calon guru selain telah mempelajari berbagai teori keguruan dan bidang studi yang harus diajarkannya, juga mereka telah menempuh pengalaman praktis, yaitu melakukan kegiatan praktek mengajar di sekolah tempat latihan melalui program pengalaman lapangan atau PPL. Namun, PPL ternyata belum memberikan pengalaman yang optimal untuk mempersiapkan calon guru yang siap pakai untuk melaksanakan tugas mengajar secara profesional sebagaimana yang diharapkan. Begitupun dengan mereka yang sudah menjadi guru, adanya perkembangan teknologi dan inovasi. Kemampuan mengajar mereka memerlukan upaya-upaya penyegaran agar dapat merespon dan menyesuaikan dengan tuntutan yang berkembang. Mengingat kemampuan mengajar tidak dapat didapatkan secara instan dan harus terus-menerus dibina serta ditingkatkan, maka pembelajaran mikro dapat dijadikan sebagai alternatif untuk membina dan meningkatkan kemampuan mengajar calon guru maupun mereka yang berprofesi sebagai guru. Kenapa harus pembelajaran mikro? Karena pembelajaran mikro atau micro teaching berfungsi sebagai wahana untuk melatihkan setiap kemampuan dasar mengajar yang harus dimiliki sebelum tampil di kelas yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah pentingnya pendekatan pembelajaran mikro atau micro teaching. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang cepat berdampak pada tuntutan peningkatan sumber daya manusia, termasuk terhadap tuntutan peningkatan profesionalisme para guru. Untuk merespon tuntutan tersebut, upaya-upaya inovasi dalam program penyiapan calon guru terus-menerus diupayakan dengan tujuan agar menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas. Dalam proses pembelajaran, keterampilan-keterampilan mengajar yang mengandung unsur-unsur nilai pendidikan yang harus diterapkan oleh guru sangat banyak. Kemampuan tersebut tidak datang begitu saja, akan tetapi harus dipelajari dan dilatih secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan setiap guru dalam melaksanakan profesinya. Pembelajaran mikro atau micro teaching memiliki peran yang strategis
dalam mempersiapkan dan membina kemampuan guru sesuai dengan tuntutan profesional. Sebelum menghadapi pembelajarannya sebenarnya dengan permasalahan yang kompleks, terlebih dahulu dipersiapkan khusus berkenaan dengan keterampilan-keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasainya. Ketika keterampilan dasar sudah dikuasai, maka akan berdampak pada kesiapan mental yang harus pula dimiliki oleh setiap guru. Menurut Allen dan Ryan, the idea was developed at Stanford University in 1963. Idenya dikembangkan di Universitas Stanford pada tahun 1963. Melihat keberhasilan yang telah dicapai dalam meningkatkan mutu guru, terutama terkait dengan kemampuan dan keterampilan mengajarnya, maka dalam waktu relatif singkat, pembelajaran mikro berkembang dan digunakan di negara-negara lain di luar Amerika Serikat. Ada dua alasan utama yang menjadi dasar pemikiran pentingnya penerapan model pembelajaran mikro, yaitu yang pertama, alasan pengembangan ilmu pengetahuan atau pengetahuan keguruan khususnya dan pendidikan secara lebih luas. Profesi guru digolongkan sebagai profesi yang relatif baru tumbuh dan berkembang, yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai profesi-profesi yang sudah mapan. Alasan yang kedua adalah alasan pembinaan kemampuan praktis. Tidak ada praktek yang baik tanpa didasari oleh teori yang mapan. Sebaliknya, teori saja tanpa praktek tidak akan membawa dampak positif. Seperti kalimat tersebut, kita mungkin secara teori sudah menguasai beberapa jenis keterampilan dasar mengajar. Namun, secara praktis kita belum pernah menerapkannya karena beberapa alasan. Secara khusus, selain dari kedua alasan yang dikemukakan di atas, alasan yang dapat dijadikan dasar pesatnya penggunaan pendekatan pembelajaran mikro dalam pendidikan keguruan antara lain dapat dilihat dari beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran mikro telah dirancang untuk memberi kesempatan bagi para calon maupun guru untuk menemukan dan meningkatkan teknik dan keterampilan-keterampilan yang berkenaan dengan tugas profesinya. Selanjutnya, dalam perkembangannya, pembelajaran mikro tidak hanya cukup efektif dalam melatih keterampilan mengajar, tetapi dapat digunakan pula untuk mencoba dalam menerapkan kebijakan kurikulum baru maupun model, strategi, dan teknik pembelajaran. Dan yang terakhir, melalui pendekatan pembelajaran mikro dapat memberi kesempatan kepada setiap calon maupun bagi para guru untuk melatih setiap elemen pembelajaran dengan aman, terkendali, dan terkontrol, sehingga memungkinkan setiap yang melatih dapat mengembangkan keterampilan secara optimal. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang latar belakang pembelajaran mikro serta tujuan diadakannya pembelajaran mikro. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Banyak kurangnya dari video kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.